Mari kita meninggikan nama Tuhan. Amin. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Amin. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan. KGJ yang ada di rumah, mari kita sama-sama menyanyikan. Layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak kuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga.
Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, oh sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti.
Halo, shalom semuanya. Kita jumpa lagi dalam sharing KGC, dan pada hari ini Kak Yustin akan coba sharing tentang hal yang berkaitan dengan tema besar kita, yaitu leadership. Dan sharing kita di hari ini yaitu communication atau komunikasi. Nah, tentu saja komunikasi ini bukan hal yang baru lagi buat kita, karena bagi adik-adik yang masih sekolah, kemudian kuliah, itu pasti tentu saja sudah belajar banyak tentang komunikasi. Dan buat teman-teman yang sudah bekerja, berbisnis, tidak jarang juga kita jumpai bahwa di kantor maupun di komunitas gereja pun masih banyak mengadakan seminar ataupun training tentang komunikasi. Ini adalah hal-hal yang sangat menunjukkan bahwa komunikasi yang baik ini ternyata sangat penting bagi kita semua, sehingga di berbagai level selalu membahas tentang bagaimana kita berkomunikasi dengan baik. Nah, teman-teman sekalian, di Alkitab sendiri pun banyak mengajarkan dan membahas tentang pentingnya komunikasi. Bahkan Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang memang senang berkomunikasi dan membangun hubungan dengan komunikasi yang baik. Kita bisa lihat kisah Tuhan di dalam Alkitab, dampaknya yang dilakukan selama masa pelayanan di bumi masih terasa hingga saat sekarang ini. Dan itu menjadi teladan sehingga kita dituntut untuk bagaimana teman-teman maupun adik-adik sekalian terus-menerus mempraktekkan apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Nah, saya mengajak kita semua untuk buka sama-sama dalam Alkitab, Kitab Amsal pasalnya yang ke-18 ayat 21. Di situ dituliskan bahwa hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Di dalam Alkitab sendiri ini membahas tentang perkataan kita itu memiliki kuasa. Dalam perkataan kita, kalau kita bicara kata-kata yang keluar, kita selalu berbicara dengan hal-hal yang baik, yang positif, tentu kita pun akan mendapat buah yang baik pula. Tetapi sebaliknya, jika kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah kata-kata yang kurang baik, maka pasti buahnya pun akan tidak baik. Dari sini Kak Yustin akan share sebetulnya apa saja sih yang perlu kita latih untuk bisa berkomunikasi dengan baik. Yang pertama adalah untuk melatih komunikasi yang baik. Yang pertama itu kita berusaha untuk melatih diri kita bagaimana lebih intens berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saya percaya kalau koneksi kita dengan Tuhan itu baik, maka segala masalah yang kita hadapi itu pun akan berjalan atau kita hadapi secara tenang. Saya ajak kita buka di kitab Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai 6. Nah, di situ diceritakan bahwa Alkitab mencatat jelas bahwa untuk pertama kalinya komunikasi yang buruk ini terjadi dalam cerita di kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 6, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Bagaimana Hawa bisa berkomunikasi sama ular tanpa bertanya lagi kepada Tuhan, yang nyata-nyata dalam struktur di Taman Eden itu Tuhan posisinya lebih tinggi. Kemudian ada Adam,
Hawa berular. Tapi karena Hawa hanya mendengar informasi yang tentu saja informasinya tidak benar dari sang ular atau biasa kita kenal dengan hoax, tanpa menanyakan lagi ke Tuhan atau tanpa berinteraksi dengan Tuhan, maka akhirnya manusia pun jatuh ke dalam dosa. Nah, untuk melatih diri kita berkomunikasi yang intens dengan Tuhan ini tentu saja beragam ya caranya. Karena kenapa beragam? Di sini Kristen percaya bahwa semua masalah kita itu semua beragam. Jadi caranya tidak hanya satu cara saja, tapi ada yang mungkin melakukan komunikasi dengan Tuhan itu lewat harus di dalam kamar dan berdoa, ada yang pokoknya harus bersama-sama keluarga ataupun berbagai cara tergantung masalah ataupun kebiasaan kita masing-masing. Nah, kalau secara pribadi sendiri, Kak Justin biasanya berkomunikasi sama Tuhan itu kayak setiap hari mau pergi ke kantor atau dalam perjalanan ke kantor maupun pulang itu kadang-kadang suka bicara sendiri di dalam perjalanan pulang, mengucap terima kasih Tuhan satu hari ini sudah disertai, kemudian masih bisa bernafas, dapat oksigen gratis, diberikan kesehatan, terus kerjaan lancar ataupun kerjaan tidak lancar, itu selalu kebiasaannya seperti itu, selalu bicara sendiri sama Tuhan. Dan kadang juga kalau Kak Justin antar Bapak ke rumah sakit karena papanya Kak Justin sendiri didiagnosa gagal ginjal, jadi saran dokter memang harus cuci darah. Nah, di situ dalam perjalanan pun Kak Justin berinteraksi sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan bahwa God tolong dong kasih nanti hari ini misalnya Bapak mau dicuci darah, Tuhan kasih prosesnya lancar, kemudian tidak hanya Bapak tapi pasien lain yang cuci darah pun prosesnya lancar, rasa sakitnya hilang, terus diberikan ketenangan. Karena memang pasien yang mengalami cuci darah itu kan ada 2 jarum yang akan selalu ditusuk di tangan, dan itu sakit, sangat sakit. Nah, setiap 3 kali seminggu harus rutin cuci darah, dan ukuran jarumnya ya memang lebih besar daripada jarum suntik yang biasa kita lihat di rumah sakit, sehingga itu interaksi seperti itu yang Kak Justin sering bicara sama Tuhan. Pokoknya Tuhan nanti kasih ya ketenangan buat apa supaya proses cuci darahnya lancar. Nah, untuk adik-adik dan teman-teman di rumah, Kak Justin yakin bentuk interaksi kepada Tuhan pun dilakukan dengan berbagai cara, tidak hanya monoton kita kayak ibadah satu minggu atau ibadah keluarga, dengan ibadah-ibadah itu saja yang kita berbicara atau berkomunikasi sama Tuhan, tapi ada hal-hal lain juga. Kenapa Kak Justin punya kebiasaan seperti itu dan itu dilakukan tiap hari? Karena ternyata Kak Justin sadar bahwa ada banyak hal yang sebetulnya saya sendiri tidak bisa tanggung, dan bahkan hal itu tidak bisa diceritakan ke mama atau ke saudara ataupun teman, pacar. Tapi saya lebih nyaman, cara yang saya pakai itu lebih nyaman berinteraksi sama Tuhan, karena ya memang menyenangkan. Saya lebih rasa tenang dan senang saja kalau bisa berinteraksi langsung sama Tuhan.
Nah, hal kedua yang kita perlu latih yaitu melatih untuk kendalikan ucapan, kontrol ucapan kita. Di kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 36 sampai 37 itu berbicara begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakimannya. Kemudian ayat yang ke-37, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Nah, ayat ini kembali mengingatkan kita semua agar setiap kata yang hendak kita keluarkan itu hendaknya kata-kata yang memberkati, kata-kata yang menyembuhkan, dan yang bisa diucapkan lebih sopan, sabar, kemudian bisa menghargai orang atau lawan bicara dengan kata-kata yang kita bisa ucapkan seperti menyapa orang terlebih dahulu atau mengucapkan terima kasih. Ada banyak contoh yang bisa kita lakukan. Nah, kita bersyukur ada di komunitas yang dimana komunitas ini kita bisa saling merangkul dan ada banyak teman-teman kita, kakak-kakak rohani yang kita bisa ajak sharing, kemudian bisa saling mengingatkan juga tentang firman, tentang pelayanan, tentang doa yang selalu disampaikan baik di gereja maupun di komunitas. Tetapi teman-teman sekalian dan adik-adik, ada hal penting yang harus kita cek ulang kembali ke diri kita, yaitu apakah hal-hal yang kita lakukan di komunitas rohani kita itu berjalan sesuai dengan saat kita berada di luar komunitas rohani. Misalnya adik-adik kembali ke lingkungan bermain ataupun kembali ke lingkungan kerja. Nah, itu kita bisa cek apakah masih sesuai ataukah kita lepas kontrol dari kata-kata yang tadi manis malah menjadi kata-kata yang memaki teman atau merendahkan orang lain. Di kitab Yohanes pasal 1 ayat 26. Nah, di situ tertulis jelas sekali bahwa jika seseorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu diri sendiri, maka sia-sialah ibadah kita. Tentu kita tidak mau seperti kata Yohanes, kita sudah mendapat contoh yang baik tapi ternyata itu malah sia-sia. Jadi mari kita berlatih terus untuk tidak jadi orang yang palsu, tetapi hendaknya yang apa yang diucapkan oleh mulut kita kita gunakan untuk memuji Tuhan. Alangkah baiknya kalau itu pun bisa memberkati orang di sekeliling kita, baik yang ada di komunitas rohani maupun yang ada di luar komunitas rohani kita. Dan yang ketiga, tentang komunikasi yang punya nilai atau punya isi. Nah, di Amsal pasal yang ke-15 ayat 2 dikatakan bahwa lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Nah, pengetahuan yang dimaksud dalam Amsal ini tertuju pada kebenaran, nasihat, dan penghiburan. Nah, dari tentu saja hal-hal ini harus keluar dari hati kita yang penuh kasih dan tulus, bukan dengan kata-kata yang kosong atau kata-kata yang keluar tanpa menggunakan logika ataupun hikmat. Nah, bagaimana komunikasi yang bernilai itu, misalnya buat adik-adik yang masih sekolah, berlatihlah untuk mengkomunikasikan hal-hal yang
yang akan menjadi sebuah masa depan, sebuah perencanaan masa depannya adik-adik, seperti melanjutkan studi. Nah, ini kita bisa komunikasikan dengan papa, dengan mama di rumah, ataupun kakak, sehingga kita dapat nasihat atau pertimbangan apa yang akan kita pilih ke depannya, studi apa yang cocok dengan kemampuan kita, dan orang tua pun bisa memanage dalam hal finansial untuk studi kita nanti. Nah, misalnya juga untuk adik-adik yang kuliah, itu sudah harus punya target kapan mau selesai, dan dikomunikasikan juga dengan dosen-dosen, dengan kakak tingkat terkait SKS ataupun terkait penelitian yang akan direncanakan untuk diambil. Buat kita yang kerja, sama ya, kita punya target juga, yaitu target-target program ataupun inovasi-inovasi baru, dan itu sudah dibicarakan dengan teamwork kita ataupun dengan atasan, sehingga hal itu bisa berjalan sesuai. Apalagi pada masa sekarang ini tentu saja butuh banyak penyesuaian, sehingga kita masih lebih dituntut untuk bagaimana kreativitas, inovasi yang baik untuk memperlancar pekerjaan. Dan buat kita yang sedang menjalani suatu hubungan pacaran dan akan mengarah ke pernikahan, nah inilah masanya untuk kita saling berkomunikasi lebih dalam lagi tentang apa yang akan direncanakan ke depan, mulai pangkas sifat-sifat egois kita, sehingga nanti pada saat pernikahan sudah tidak kaget lagi. Nah, demikian beberapa hal yang Kak Justin bisa sharing di hari ini. Kak Justin percaya bahwa hukum tabur tuai itu selalu berlaku dalam kehidupan kita. Segala macam proses perubahan untuk arah yang lebih baik tentu saja tidak akan terjadi secara instan, tetapi dengan kita selalu melatih latihan secara intens, maka kebiasaan baik itu akan bisa kita lakukan, bahkan bisa menjadi lifestyle kita. Demikian, mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan sharing di hari ini. Kami berdoa buat sharing di hari ini kiranya bermanfaat, dan kami akan selalu berdoa supaya Tuhan Yesus memampukan kami untuk melatih diri berkomunikasi dengan sesama dengan cara yang lebih baik lagi. Kami berdoa buat negara kami, buat kota kami, buat seluruh dunia yang terkena dampak COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala sesuatunya akan pulih, akan membaik kembali. Di dalam nama Yesus saja kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu,
Engkau hadir